Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Hasifa Teknik. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya rasa teman-teman jika mengklik video ini berarti teman-teman sedang mengalami masalah dalam menangani televisi dengan kerusakan vertikal ya. Nah, gejala seperti ini. Garisnya lurus seperti itu, garis horizontal. Nah, kalau seperti itu berarti ini masalah TV-nya vertikal ya teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya pada saya, gimana sih cara mengerjakan TV vertikal yang rusak vertikal? Kalau saya teman-teman, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya menyolder sebuah kawat seperti ini, sebuah timah ya. Nah, seperti ini di kaki satu dari IC vertikal. Ini tujuannya saya mau memastikan dulu apakah yang bermasalah di sini adalah rangkaian vertikalnya atau di bagian IC kromanya. Jadi kita sentuh-sentuh saja teman-teman ya, seperti ini. Teman-teman perhatikan di layar. Kalau ada pergerakan, nah seperti itu ya. Kalau kita sentuh-sentuh pin 1 dari IC, kemudian ada pergerakan seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa rangkaian vertikalnya sudah normal teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan ngutak-ngatik bagian vertikal lagi ya teman-teman. Karena kenapa? Walaupun teman-teman ngutak-ngatik di bagian vertikal, itu nggak bakalan ketemu kerusakannya. Karena ini sebenarnya rangkaian vertikalnya sudah bekerja. Itu terbukti pada saat kita sentuh ada pergerakan dia di bagian layar ya. Nah itu dia untuk rangkaian vertikalnya ditandai dengan IC vertikal. Nah, mungkin teman-teman bertanya kalau memang bukan bagian vertikal lalu bagian apa yang bermasalah? Kemungkinan dia bermasalah di sini teman-teman ya, di IC chroma atau bisa juga di sini. Untuk TV Cina ya, paling sering ini ada transistor kembar di sini teman-teman ya, dekat dengan rangkaian audio. Biasanya ada transistor kembar. Untuk TV Wacom juga ada ya. Teman-teman bisa coba untuk menyolder ulang dulu di rangkaian IC chroma, di bagian IC chroma, di bagian IC memori juga. Kadang juga teman-teman ya saya dapati kerusakan vertikal itu bermasalah di IC memori. Yang jelasnya jangan ngutang-ngatik bagian vertikal karena nggak bakalan ketemu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menyolder ulang dulu ya di bagian IC chroma dan transistor kembar tadi. Jadi sambil saya nyolder, mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit juga tentang beberapa penyebab kenapa televisi rusaknya layar bergaris horizontal ya. Rusak vertikal, biasanya orang bilang rusak vertikal. Penyebab pertama itu biasa disebabkan oleh rangkaian vertikal yang belum bekerja ya, tentu saja teman-teman ya. Kalau rangkaian vertikalnya belum bekerja, maka di layar itu hanya ada garis berupa garis horizontal seperti tadi ya gejalanya. Dan itu ditandain jika teman-teman melakukan hal yang sama seperti saya tadi, menyolder sebuah kawat di pin 1 IC, dan ketika teman-teman menyentuh kawat tersebut itu di layar tidak ada pergerakan sama sekali. Ataupun kalau misalnya ada pergerakan, itu pergerakannya sangat kecil ya. Hampir nggak jelas pergerakannya, itu bisa dipastikan bahwa rangkaian vertikalnya memang belum bekerja. Nah, apa yang teman-teman lakukan jika mengalami hal tersebut? Yang teman-teman lakukan pertama-tama tentu saja teman-teman solder ulang dulu semua solderan di rangkaian vertikal. Kemudian teman-teman cek IC vertikal, kalau bisa langsung diganti. Dan kalau teman-teman ganti IC vertikal, pastikan juga untuk mengganti elko pump up yang nilainya itu 100 mikro 50 volt. Atau ada juga yang pakai 100 mikro 35 volt. Kalau misalnya teman-teman sudah ganti IC masih tetap bergaris, teman-teman cek elko vertical out, biasanya kering ya. Teman-teman juga perlu untuk mengecek defleksi, jangan sampai defleksinya putus, terutama untuk lilitan vertikalnya.
Kemudian jika teman-teman sudah cek komponen-komponen penting di bagian vertikal, termasuk IC, elko, defleksi, teman-teman juga perlu memastikan bahwa tegangan yang masuk ke IC vertikal itu sudah normal, terutama untuk VCC-nya teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu VCC-nya, biasanya itu berkisar 26 volt sampai 30 volt. Itu harus normal. Kalau misalnya untuk tegangan yang lain di pin IC itu nggak usah teman-teman jadikan patokan dulu. Yang jelasnya VCC-nya harus normal dulu ya teman-teman. Karena kalau tegangan yang lain itu biasanya akan normal pada saat rangkaian vertikal sudah bekerja. Jadi teman-teman fokus dulu ke tegangan VCC vertikal. Kalau misalnya tidak normal itu harus kita normalkan dulu. Teman-teman cek resistornya, cek diodanya, cek elko-nya. Apalagi untuk rangkaian vertikal ini kan nggak terlalu banyak sih teman-teman ya komponennya. Jadi saya rasa teman-teman bisa lakukan pengecekan satu persatu terhadap komponen-komponen vertikal itu. Saya rasa daripada kita menerka-nerka saja, lebih baik teman-teman cek satu persatu saja ya teman-teman. Nah, itu penyebab pertama. Penyebab pertama kenapa TV rusak bergaris datar ya, bergaris horizontal itu karena rangkaian vertikal belum bekerja. Penyebab kedua yaitu sinyal vertikal dari IC chroma itu belum keluar. Ya bisa disebabkan karena IC chromanya rusak, bisa juga karena tegangan IC chromanya belum lengkap. Nah, makanya teman-teman tetap harus melakukan hal yang seperti yang saya lakukan tadi ya. Ini untuk memastikan apakah kita akan mengutak-ngatik bagian IC chroma atau di bagian vertikal. Ya seperti itu saja sih teman-teman ya, untuk menghemat waktu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan hal tersebut, ada pergerakan di layar, teman-teman menyentuh pin 1 IC vertikal, ada pergerakan di layar, maka teman-teman bisa langsung menuju ke rangkaian IC chroma, termasuk transistor kembar tadi yang saya perlihatkan. Kemudian juga untuk IC memori, karena pernah juga saya temukan IC memori mengalami error ya, sehingga menyebabkan TV rusak vertikal. Ya itu sebenarnya penyebab ketiga sih teman-teman ya. Biasanya penyebab ketiga kenapa televisi mengalami rusak vertikal itu disebabkan karena IC memori yang error. Teman-teman bisa lakukan flash ulang atau bisa mengganti IC memori sesuai dengan IC memori TV teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi setelah saya lakukan solder ulang ternyata masih belum membuahkan hasil. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti transistor kembar. Dan sudah ada teman-teman ya, gambar sudah muncul. Ini tampilan blueback, gambarnya sudah melebar. Ini tadi saya mengganti transistor. Sebentar ya, saya perlihatkan teman-teman. Tadi saya ganti dengan yang model besar. Tadi kan awalnya transistor kecil ya. Nah, saya ganti dengan yang model besar seperti itu. Cuma tadi untuk pinnya agak beda teman-teman ya. Jadi saya jumper pakai kabel untuk menyesuaikan pinnya teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi yang saya gunakan ini transistor dengan kode 882 ya. Tadi untuk transistor aslinya, transistor kecil tadi dengan kode, sebentar saya cari dulu. Transistor aslinya tadi kecil. Nah ini dia teman-teman, 2 biji. Kebetulan tadi saya cari ternyata nggak nemu ya. Saya nggak ada stok transistor dengan kode C2673. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Televisi bisa normal kembali, alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup dulu ya video kali ini. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silakan teman-teman share ke teman-teman tuser yang lain, agar nantinya lebih banyak lagi teman-teman tuser kita yang terbantu dalam menangani kerusakan TV, khususnya kerusakan TV vertikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.